Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Saudah, mahasiswa Pasca Sarjana ITB Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan menyampaikan isi dari paper tugas besar produktivitas konstruksi saya yang berjudul Implementasi Konstruksi Ramping untuk Meningkatkan Produktivitas Konstruksi. Proyek konstruksi merupakan kegiatan sementara yang memiliki tujuan tertentu dengan alokasi sumber daya yang terbatas, waktu, dan juga biaya yang terbatas. Karenanya, diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik agar tujuan dari proyek itu dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya yang baik erat kaitannya dengan produktivitas konstruksi. Sumber daya pada suatu proyek harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin dengan minimum waste dan maksimum value. Menurut Toyota Production System, konstruksi ramping yang menekankan prinsip minimum waste dan maximum value telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas konstruksi. Penggunaan konsep lean thinking untuk industri konstruksi direkomendasikan karena konstruksi ramping terbukti telah memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas. Itulah alasan saya mengambil judul implementasi konstruksi ramping untuk meningkatkan produktivitas konstruksi pada tugas besar ini. Dalam paper ini, saya menganalisa 4 buah literatur. Yang pertama adalah jurnal yang membahas tentang implementasi teknik konstruksi ramping untuk mengatasi gangguan-gangguan peningkatan produktivitas. Gangguan-gangguan tersebut diantaranya adalah yang pertama, improper coordination between different construction trades yang diatasi oleh teknik last planner system involving take time planning, changing activities from sequential order to parallel order, multitasking involving Kanban, reducing interdependence of production units, dan first run studies atau plan, do, check, adjust. Dan gangguan yang kedua yaitu late deliveries of material yang diatasi oleh teknik last planner system, synchronizing and aligning, dan supplier managed inventories. Literatur yang kedua merupakan sebuah proceeding yang membahas tentang peningkatan produktivitas melalui mekanisasi, otomatisasi, dan penggunaan teknologi dengan studi kasus fabrikasi kisi-kisi baja di Singapura. Awalnya, perusahaan tersebut memakai mesin konvensional yang membutuhkan banyak pekerja. Kemudian mereka mengganti mesin tersebut dengan mesin pemotong laser yang membutuhkan lebih sedikit pekerja. Sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa produktivitas dapat naik sebesar 78% dengan pemborosan material yang lebih sedikit. Kemudian, terdapat literatur ketiga. Literatur ini adalah sebuah jurnal yang membahas tentang biaya dan manfaat dari kontribusi potensial konstruksi ramping terhadap pencapaian peningkatan produktivitas dan minimal waste dalam industri konstruksi di India. Penelitian ini menghasilkan penerapan konstruksi ramping yang memberikan bukti hasil berkelanjutan dalam hal pengurangan waste, tenaga, dan waktu, serta membuktikan value yang lebih maksimal. Literatur terakhir adalah sebuah proceeding yang membahas tentang faktor-faktor yang dapat menghalangi implementasi konstruksi ramping. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat 4 faktor yang menghalangi implementasi konstruksi ramping yang terjadi di Malaysia. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dan komitmen dari top management. Yang kedua, kesulitan bagi para pekerja untuk memahami konsep konstruksi ramping. Yang ketiga, kurangnya pelatihan kepada para pekerja. Dan yang terakhir adalah kecenderungan perusahaan-perusahaan konstruksi yang menerapkan konsep manajemen tradisional yang berlawanan dengan konsep produktivitas dan kualitas. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari studi 4 literatur tersebut adalah dalam peningkatan produktivitas, pengurangan waste, yaitu tenaga kerja, material, dan alat, serta memaksimalkan output atau value adalah sesuatu yang harus dilakukan.
Hal tersebut terbukti dapat dicapai dengan penerapan konstruksi ramping. Implementasi konstruksi ramping terbukti dapat mencegah gangguan yang menghambat peningkatan produktivitas, mengurangi waste, dan meningkatkan produktivitas itu sendiri. Namun, karena beberapa kendala pada manajemen dan tenaga kerja, penerapan konstruksi ramping masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan perencanaan strategi yang tepat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.